Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Kita bertemu kembali dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini Rabu 10 Agustus 2022. Renungan diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 24 hingga 26. Mari kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Aku berkata kepadamu, sungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, Shalom. Tema permenungan kita hari ini adalah hidup adalah pengorbanan. Saudara-saudari terkasih, biji gandum adalah salah satu biji-bijian kecil. Bahkan jika hanya satu biji yang tercecer, maka akan luput dari pandangan mata. Tetapi, apakah kita sadar bahwa dari bijian kecil itu akan bisa menghasilkan ribuan gandum dan bahkan akan penuh lumbung? Ini adalah satu perumpamaan yang sangat relevan di mana Tuhan Yesus menggunakan biji gandum guna menjelaskan apa yang dimaksudkannya dengan mati dalam perumpamaan ini. Dia sedang mengatakan suatu kebenaran kepada murid-muridnya, dan mereka yang mendengar akan mengerti akan arti kematian dan hasil yang diperoleh atas kematian itu. Bagai biji gandum yang tidak jatuh ke tanah, ia tidak menghasilkan apa-apa. Tidak ada manfaat dan buah kehidupan yang dapat diberikannya, karena ia hidup hanya untuk dirinya semata. Ia tidak rela jika hidupnya dipakai untuk mendatangkan hidup bagi orang lain. Dan Yesus juga menegaskan, jika ia takut memberi hidupnya untuk orang lain, maka ia akan kehilangan hidupnya. Oleh sebab itu, saudaraku, kita harus menyadari makna dari perjalanan hidup kita, yakni satu, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Biji tidak akan berguna jika tetap disimpan saja seperti apa adanya. Hanya saat dia ditanam dalam tanah, maka ia akan bertumbuh dan berbuah. Memang sakit. Seandainya sebuah benih dapat berbicara, benih itu pasti akan berteriak, mengeluh karena ditanam di tanah yang gelap dan dingin. Sama seperti kehidupan kita. Saat itu terjadi, orang akan merasa sedih. Namun ada satu keindahan setelah benih itu mati, karena akan memenuhi tujuannya, yaitu kehidupan baru dan berbuah limpah. Demikian pula dengan kehidupan manusia ini. Hanya dengan mengorbankan hidup untuk menjadi pribadi yang menghasilkan dan mendapatkan segala arti dalam kehidupan ini. Yang kedua,
matilah pada tanah yang subur. Biji gandum akan dapat menghasilkan buah berlimpah jika ia mati pada tanah yang subur. Tanah yang subur adalah perbuatan baik seperti yang dilakukan oleh Kristus sendiri. Jika kita menginginkan kebahagiaan dalam kematian, kita perlu hidup dalam Kristus dan berkorban demi Kristus. Saudara-saudari terkasih, hidup adalah pengorbanan. Dan teladan itulah yang kita peringati hari ini, yakni peringatan Santo Laurentius sebagai martir. Santo Laurentius adalah seorang diakon yang rela berkorban dalam hidupnya. Dia adalah seorang diakon yang mengelola harta gereja serta bertugas membagikan derma kepada fakir miskin. Pada waktu pemerintahan Kaisar Valerian tahun 258 Masehi, penguasa Roma meminta Diakon Laurentius untuk menyerahkan harta gereja tersebut kepada sang penguasa. Dan Laurentius, sang diakon muda, meminta waktu 3 hari untuk mengumpulkan harta gereja. Namun yang dia lakukan adalah membagi-bagikan sebanyak mungkin harta gereja kepada fakir miskin dan orang-orang terlantar. Kemudian pada hari ketiga, Diakon Laurentius membawa para fakir miskin dan orang-orang terlantar tersebut ke istana kaisar dan mengatakan, "Tuanku, inilah harta gereja yang kami miliki. Jaga dan peliharalah mereka." Mendengar itu, kaisar murka dan menangkap Laurentius. Kemudian membakarnya hidup-hidup hingga mati sebagai seorang kesatria Kristus dan mati sebagai martir. Saudaraku yang terkasih, demikianlah kisah pengorbanan Santo Laurentius yang gagah berani dan rela berkorban. Maka marilah kita membawa teladan Santo Laurentius ke tengah keluarga kita. Rela berkorban antara satu dengan yang lain. Orang tua yang rela berkorban untuk anak. Sebaliknya, anak juga rela berkorban untuk orang tua. Demikian juga dalam kehidupan bermasyarakat dan hidup menggereja. Agar teladan ini juga kita aplikasikan sehingga hidup kita semakin bermakna. Dan itulah sesungguhnya cara kita melayani Kristus, sehingga kita akan memperoleh rahmat yang datang dari Bapa. Amin.